datang di channel YouTube Ahmad Israel. Adik-adik semuanya yang sudah subscribe channel ini, terima kasih, dan yang belum silahkan subscribe terlebih dahulu. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang induksi matematika. Induksi matematika. Pada induksi matematika ini nanti, pada kesempatan kali ini, kita akan bahas beberapa contoh pembuktian induksi matematika. Yang pertama akan kita bahas nanti di sini adalah induksi matematika untuk pembuktian barisan atau deret. Oke, yang pertama. Kemudian yang kedua, nanti kita akan bahas tentang induksi matematika untuk pembuktian keterbagian. Bilangan. Yang ketiga, kita akan bahas pembuktian induksi matematika untuk pembuktian keterbagian bentuk aljabar. Dan yang terakhir adalah pembuktian untuk ketidaksamaan. Oke. Pada intinya, prinsip dasar dari induksi matematika, prinsip dasar yang pertama adalah untuk PN benar untuk misalkan PN ini ya, PN benar untuk N sama dengan 1. Yang pertama. Yang kedua, akan diasumsikan asumsi bahwa PN benar untuk N sama dengan K. Dan dapat ditunjukkan bahwa nanti PN benar untuk N sama dengan K plus 1. Nah, ini konsep dasar dari prinsip dasar dari induksi matematika. Kita akan bahas yang pertama, pembuktian barisan deret. Nah, yang kita bahas yang pertama adalah barisan atau nanti deret. Oke, kita lihat contohnya. Buktikan bahwa 1 plus 3 plus 5 plus 5 plus 7 dan seterusnya sama dengan ini plus 2n min 1 sama aja dengan n berkuadrat. Berlaku untuk setiap n dan n elemen bilangan asli, berarti n bilangan asli. Berarti gimana langkah pertamanya? Oke, langkah pertama yang kita lakukan adalah akan dibuktikan benar bahwa untuk N1. Nah, ya kan? Dibuktikan bahwa PN benar untuk N1. Nah, sekarang kita lihat. N1 ketika N sama dengan 1. Berarti
Di sini 1, di sini n kuadrat. Berarti apa? Lihat, 1 sama dengan 1 kuadrat. Bener kan? Jadi bisa kita simpulkan bahwa Pn benar untuk n sama dengan 1. Oke, yang kedua langkah. Asumsikan Pn benar untuk n sama dengan k. Berarti kita dapatkan bahwa 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus titik-titik plus 2k min 1 plus 2k min 1 sama dengan k kuadrat itu benar. Nah, sudah kita asumsikan, maka langkah terakhir yakni kita akan buktikan bahwa akan ditunjukkan atau akan ditunjukkan Pn benar untuk n sama dengan k plus 1. Oke. Berarti kita harus buktikan bahwa 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus titik-titik plus 2k min 1 plus k-nya diganti per 1 berarti 2k plus 1 min 1 sama dengan k plus 1 kuadrat. Nah, ini kita akan buktikan benar apa tidak. Dari langkah ini kita ambil ini, kita sudah asumsikan. Nah, dari langkah kedua yang ini, kita kan bisa buktikan bahwa ini langsung di sini aja. Kita dapatkan bahwa 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus titik-titik plus 2k min 1 sama dengan k kuadrat. Oke. Jika kedua ruas nanti ini kan di situ diminta kan dia nanti kan setelah ini itu kan nanti jadinya apa? Kalau dia k plus 1 berarti kan 2k plus 1 min 1 kan seperti ini. Atau ini bisa jadi tulis 2k plus 2 min 1 atau jadinya 2k plus 1. Seperti itu. Maka bisa kita simpulkan di sini nanti ya ini rata-ratanya. Kedua ruas kita tambahkan dengan 2k plus 1. Setelah 2k min 1 kan naik kayak gitu. Berarti jadinya berapa? Ini jadinya 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus titik-titik plus 2k min 1 plus hasilnya kan ini tak tulis 2k plus 1 min 1 sama dengan k kuadrat. Nah ini kan sama aja dengan 2k plus 1, tak tulis 2k plus 1 seperti itu aja. Ini tetap ini k kuadrat plus 2k plus 1 itu kan sama dengan k plus 1 kuadrat. Ya kan? Berarti kita lihat di sini, bener kan? Nah, ini kita lihat. Nah, bener. Berarti kesimpulannya apa? Jadi, bisa kita simpulkan Pn benar untuk n sama dengan k plus 1. Karena langkah 1, 2, dan 3, ya kan, benar,
maka atau PN berarti PN berlaku untuk setiap N anggota bilangan asli. Oke, itu tadi yang pertama tentang deret bilangan. Sekarang yang kedua, induksi matematika untuk keterbagian. Nah, ini untuk keterbagian bilangan. Oke, untuk keterbagian bilangan, maka kita gini kan, contohnya buktikan. Buktikan bahwa N kuadrat N plus 1 kuadrat habis dibagi 4. Untuk setiap N bilangan asli. Buktikan. Oke, menggunakan konsep itu tadi. Nah, pembuktiannya gini. Yang pertama, dibutuhkan PN benar untuk N1. Kita lihat untuk N sama dengan 1. Maka nilai dari N kuadrat N plus 1 kuadrat sama dengan 1 kuadrat 1 plus 1 kuadrat. Berarti 4. 4 itu kan bisa, berarti 4 itu kan habis dibagi dengan 4. Berarti PN benar untuk N sama dengan 1. Oke, langkah kedua. Asumsikan benar. Asumsikan PN benar untuk N sama dengan K. Sehingga K kuadrat K plus 1 kuadrat habis dibagi 4. Oke, tuh kita punya asumsi. Jadi yang penting K kuadrat plus K plus 1 kuadrat habis dibagi 4. Langkah terakhir akan dibuktikan bahwa PN benar untuk N sama dengan K plus 1. Akan dibuktikan untuk N sama dengan K plus 1. Berarti kalau kita ini, nah ini diganti K plus 1, berarti kan K plus 1 kuadrat dikalikan dengan K plus 1 plus 1 kuadrat. Apakah ini habis dibagi dengan 4? Kita lihat. Begini. Maka di sini kita lihat, di sini kan sama dengan berapa? K plus 1 kuadrat K plus 2 kuadrat. Setuju ya? Di sini kita tulis saja di sini. Ini kan jadinya K plus 1 kuadrat. Ini K kuadrat plus 4. K plus 4. Oke. Dari sini kita apa? Istilahnya kita gini kan. Bentar ya. Nah, ini kan sama saja dengan kita kalikan satu berarti apa? Ini sama dengan berarti K kuadrat. Nah, ini dikalikan ini, kemudian ini dikalikan ini dikalikan ini. K kuadrat dikali K plus 1 kuadrat plus 4K kalikan K plus 1 kuadrat plus 4 kali K plus 1 kuadrat. Kita lihat bahwa K kuadrat plus K plus 1 kuadrat sudah diasumsikan tadi. Berarti ini habis dibagi 4.
Ini kelipatan 4, berarti habis dibagi 4. Ini juga kelipatan 4. Karena 3 sukunya ini habis dibagi dengan 4, ya kan? Berarti, ini. Karena setiap suku ya habis dibagi 4, maka seluruhnya habis dibagi 4. Sehingga didapatkan bahwa jadi PN benar untuk N sama dengan K plus 1. Nah, ini dari langkah 1, 2, dan 3 terpenuhi. Berarti di sini berarti PN berlaku untuk setiap N bilangan asli. Selesai. Berarti benar selesai. Oke. Itu tadi yang kedua tentang keterbagian bilangan. Nah, sekarang kita bahas induksi matematika untuk pembuktian keterbagian aljabar. Bagaimana? Begini. Kita langsung ke contohnya. Buktikan bahwa A pangkat 2N min B pangkat 2N habis dibagi dengan A plus B untuk N bilangan bulat positif. N bilangan bulat positif. Oke. Bagaimana cara membaginya? Oke, kita lihat. Yang pertama. Untuk N sama dengan 1, maka nilainya adalah A pangkat 2N min B pangkat 2N sama dengan A pangkat 2 min B pangkat 2. Ini berarti dia sama dengan A plus B dikalikan dengan A min B. Berarti kita lihat. Ini bisa tidak dibagi dengan A plus B? Bisa. Berarti untuk N, karena A plus B merupakan faktor dari A kuadrat min B kuadrat, maka dikatakan bahwa untuk N sama dengan 1, PN benar. Benar bahwa A pangkat 2 min B pangkat 2 habis dibagi dengan A plus B. Sekarang yang kedua. Asumsikan benar untuk N sama dengan K. PN benar untuk N sama dengan K. Berarti kita dapatkan bahwa di sini A pangkat 2K min B pangkat 2K habis dibagi A plus B. Kita asumsikan. Untuk K bilangan bulat positif. Oke. Langkah ketiga. Langkah ketiga akan kita buktikan A pangkat 2N min B pangkat 2N habis dibagi dengan A plus B untuk N
anggota bilangan bulat positif. Sebenarnya gini aja enggak apa-apa. N anggota bilangan bulat positif. Oh lulu, sorry. Kan ini langkah ketiga ya. Langkah ketiga berarti K plus 1. Ya. Maka dibutuhkan bahwa, sorry ini dulu bentar ya. N tulisin aja dulu untuk mempermudah. 2N habis bagi A plus B. Habis dibagi A plus 2, A plus B, kemudian untuk N, benar tadi ya, untuk N sama dengan K plus 1 kurang ini, untuk N K plus 1. Berarti kita akan buktikan bahwa A pangkat 2K plus 1 min B pangkat 2K plus 1. Apakah ini nanti habis dibagi dengan A plus B? Nah, sekarang kita jabarkan. Nah, kita lihat di sini. Ini kan bisa kita ubah menjadi A pangkat 2K plus 2 min B pangkat 2K plus 2. Setuju ya? Dari sini didapat bahwa A pangkat 2 dikalikan dengan A pangkat 2K. Ini juga sama. Berarti ini kan oh gini. Nah, ini gini. Saya punya akal. Ini kan berarti kita gini kan. Ini nanti kita akali tetap itu, cuma nanti istilahnya kita munculkan agar untuk mempermudah begini. Ini A pangkat 2 A pangkat 2K plus A pangkat 2 kali B pangkat 2K min A pangkat 2 kali B pangkat, jadi ini 2K 2K 2, bentar. Oh ya, sorry ini. 2. Oh ya. Benar. Ini akal-akalan dok ya. Ini 2 tetap ini B pangkat 2K kan dia ini kurang ini kan habis, tidak pengaruh. Min B pangkat 2 B pangkat 2K. Nah ini kan bisa kita tulis bahwa A pangkat 2 A 2K plus B pangkat 2K dari sini. Kemudian min, nah ini yang sama adalah B pangkat 2K oh kalau ini tidak muncul ya. Oke bentar. Nah ini saya akali lagi, ini tidak muncul. Nah ini gini, A pangkat 2 A pangkat 2K min ini yang tak tahu depan, min A pangkat 2 B pangkat 2K plus A pangkat 2 B pangkat 2K dari sini kemudian ini min B kuadrat B 2K. Ini agak sedikit ya, berarti ini yang sama adalah A kuadrat kurung A 2K min B 2K. Oke, kita dapatkan ini. Kemudian ini plus, ini B-nya sama B pangkat 2K kurung apa ini? Ini A kuadrat min B kuadrat. Seperti itu. Nah, kemudian kita lihat di sini. Tadi kan kita misalkan bahwa A pangkat 2K min B pangkat 2K habis dibagi dengan, nah maka ini habis dibagi dengan A plus B.
Ini A kuadrat min B kuadrat kan habis dibagi dengan A plus B kuadrat. Berarti suku inilah. Suku ini juga habis dibagi A plus B. Karena setiap suku tadi habis, karena setiap suku habis dibagi A plus B, maka keseluruhan habis dibagi dengan A plus B. Ini maknanya artinya bahwa A pangkat 2K plus 1 plus B 2K plus 1 kurungnya ini habis dibagi A plus B. Seperti itu. Karena langkah 1, 2, dan 3 terpenuhi, maka benar bahwa PN atau tadi A pangkat 2N min B pangkat 2N habis dibagi dengan A plus B untuk N bilangan bulat positif. Sudah. Oke, itu tentang pembuktian keterbagian aljabar. Sekarang yang terakhir kita akan bahas tentang pembuktian ketidaksamaan. Oke, untuk ketaksamaan sekarang di sini untuk ketaksamaan, pembuktian ketidaksamaan. Sekarang buktikan bahwa ketaksamaan ini, buktikan bahwa 1 plus 1 per 2 pangkat 2 plus 1 per 3 pangkat 2 plus titik-titik plus 1 per N kuadrat kurang dari 1, 2, min 1 per N. Dengan catatan di sini untuk bilangan bulat N lebih dari sama dengan 2. Langkah pertama begini. Langkah pertama. Dibuktikan 2. Paling kecil kan 2 sekarang. Untuk N sama dengan 2. Kita lihat. Berarti kan 1 plus 1 per 2 kuadrat kurang dari 2 min setengah. Berarti di sini kan ini 5 per 4 kurang dari 3 per 2. Berarti terbukti. Atau PN benar. Dan seperti itu. Terbukti atau berlakulah. Atau benar dibaca. Berarti benar. Untuk yang N pertama kan 2. Tidak 1 tidak boleh kan dia dimasukkan. Sekarang yang kedua. Akan diasumsikan bahwa PN benar untuk N sama dengan K. Berarti yang kita anggap benar adalah 1 plus 1 per 2 kuadrat plus 1 per 3 kuadrat plus titik-titik plus 1 per N, 1 plus K kuadrat kurang dari, hampir saja. 1 per K kuadrat kurang dari 2 min 1 per K. Untuk K lebih dari sama dengan 2. Ini benar. Yang ketiga. Ini sudah diasumsikan.
Yang ketiga akan kita buktikan. Sekarang kita buktikan bahwa ketaksamaan ini juga berlaku untuk N sama dengan K plus 1. Oke, kita lihat. Nah, yang akan kita buktikan di sini adalah 1 plus 1 per 2 kuadrat plus 1 3 kuadrat plus titik-titik. Nah, 1 per K kuadrat plus 1 per K plus 1 kuadrat. Apakah dia juga kurang dari 2 min 1 per K plus 1 kuadrat? Nah, pertanyaannya ini. Oke. Karena tidak, ya ini akan kita buktikan. Apakah ini benar pernyataan ini? Nah, kita lihat di sini. Dari ini kita lihat dari asumsi ini tadi, kita dapatkan bahwa 1 plus 1 per 2K plus 1 per 3 kuadrat plus titik-titik plus 1 per K kuadrat, dia kurang dari 2 min 1 plus K. Dari sini kedua ruas saya tambahkan dengan 1 per K plus 1 kuadrat. Di sini juga 1 plus K plus 1 kuadrat. Saya tambahkan. Ini kan sudah sesuai dengan ini. Nah, sekarang kita tunjukkan apakah ini sama dengan ini. Nah, kurang dari, kita lihat, 2 min. Nah, kita samakan penyebut. Berarti di sini K plus 1 kuadrat min K per K plus 1 kuadrat. Ini pasti. Nah, kemudian bagaimana? Nah, kita lihat. Nah, ini kan kita ortor sendiri. Ini kan sama aja dengan kita tulis kurang dari 2 min K kuadrat plus 2K. Kok 2K? Aslinya 2K plus 1 min K per K plus K plus 1 kuadrat. Nah, gini. Ini kan kurang dari juga. Kita lihat 2 min K kuadrat plus K min 1. Kan boleh. Ini K plus 1 kuadrat. Nah, kita lihat di sini ini juga kurang dari. Nah, kita lihat. Di sini kita dapatkan nanti bahwa maka ini kan ketika dia 2 dikurangi sesuatu, ini kan min. Bukan, ini plus. Nah, berarti kan dia 2 min K kuadrat plus K plus 1. Ketika ini kan pasti 2, tetap dia akan lebih besar juga ketika ini kan dikurangi plus 1. Sesuatu dikurangi yang lebih besar, kan dia akan lebih kecil. Maka yang pengurangnya ini yang plus 1-nya saya buang, kan dia tetap lebih besar. Berarti 2 min K kuadrat plus K per K plus 1 juga berlaku. Kan ini ketika bilangan 2 dikurangi bilangan yang lebih besar, itu kan dia nilainya kecil. Nah, ini pengurangnya lebih saya kurangi plus 1 tadi. Satunya hilang, maka ini masih berlaku. Nah, dari sini kita dapatkan bahwa dia juga kurang dari 2 min K kurung K plus 1 per K plus 1. Seperti itu. Ini kuadrat. Dengan coret. Berarti dia juga kurang dari 2 min 1 per K plus 1. Nah, berarti apa? Kalau terlihat seperti ini. Karena dia terpenuhi. Karena langkah 1, langkah 2, langkah 3 dia terpenuhi, maka terbukti bahwa 1 plus 1 per 2 kuadrat plus 1 per 3 kuadrat plus titik-titik plus
1 per n kuadrat kurang dari 2 min 1 n. Berlaku untuk n bilangan bulat dan n lebih dari sama dengan 2. Oke. Demikian yang bisa kami sampaikan. Jangan lupa subscribe channel YouTube Ahmad Israel. Terima kasih.